Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Asara, NIM 200902500005, kelas A dari program studi pendidikan akuntansi angkatan 2020. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas midtest dari mata kuliah statistik lanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas 4, yaitu materi mengenai analisis korelasi dan regresi linear berganda. Nah, yang pertama, analisis linear berganda salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Jawabannya, contoh variabel bebas X yang mempunyai Y dalam masalah sosial ekonomi. Variabel X sama dengan tingkat sosial ekonomi. Variabel tak bebas Y sama dengan tingkat moralitas. Variabel tak bebas Y sama dengan tingkat pengangguran. Variabel tak bebas Y sama dengan tingkat pendidikan. Variabel tak bebas Y sama dengan tingkat kelaparan. Contoh variabel tak bebas Y dalam kegiatan LDKM, yaitu variabel tak bebas Y sama dengan disiplin diri, variabel bebas sama dengan jumlah peserta, variabel tak bebas Y sama dengan tingkat kepuasan peserta, variabel bebas sama dengan jumlah hiburan dan kegiatan. Yang kedua yaitu manfaat persamaan linear. Memiliki manfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tak bebas dan dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas diketahui nilainya. Ketiga, jelaskan dengan contoh arti koefisien parsial dan koefisien determinasi parsial. Korelasi parsial adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas lainnya dianggap berpengaruh. Dan koefisien determinasi adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam modal. Keempat, contoh arti koefisien variabel dan koefisien determinasi parsial. Koefisien regresi parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 5 cara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel independen, atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memproduksi variabel independen atau tidak. Nah, contoh penggunaan adalah ketika menghitung harga saham dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dengan begitu didapat variabel dependen, yaitu harga saham, dan variabel independen rasio keuangan terhadap harga saham. Kelima, arti perkiraan interval koefisien regresi parsial, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digenerasikan. Keenam yaitu uji parsial dengan kriteria uji Y dan uji simultan dengan kriteria uji F dan apa manfaatnya masing-masing. Uji koefisien regresi atau F, rumus mencari F hitung adalah F hitung sama dengan R pangkat 2 atau K per 1 kurang R pangkat 2. Langkah-langkah pengujian regresi yaitu merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikan, menghitung F, menentukan tabel F, dan membandingkan F hitung dari F tabel dengan kuntana. Uji koefisien regresi T. Rumus mencari T hitung pada regresi yaitu T hitung sama dengan BI per SBI. Langkah-langkah yang sama pada regresi F, sehingga T tabel kurang dari T hitung kurang tabel.
T hitung kurang dari T tabel atau hitung besar dari T tabel. Soal ketujuh yaitu arti analisis multivariate, arti dependent method dan interdependent method. Yaitu analisis multivariate adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, di mana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu objek serentak. Terkait dependent method adalah suatu metode analisis di mana variabel yang didefinisikan sebagai variabel independen atau variabel terkait. Analisis ini berfungsi untuk memproduksi variabel menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Sedangkan terkait pondasi multivariate adalah analisis yang melibatkan organisasi secara serentak dari semua variabel dalam suatu kumpulan tanpa membeda-bedakan antara variabel bebas dan terikat. Terkait analisis berguna dalam memberikan terhadap sekelompok variabel atau membuat kelompok secara bersama-sama. Jenis analisis interpretasi adalah analisis faktor ekstern dan skala multinasional. Berikutnya, apa saja analisis yang termasuk dalam dependent method dan independen? Teknik independen 1. Faktor, 2 kluster, 3 koresponden, 4 skala multinasional. 1 regresi, teknik independen 1 regresi, 2 logistik, 3 diskriminan, 4 conjoin, dan 5 konkonomikal. Selanjutnya, arti model penelitian satu persamaan dan banyak persamaan atau persamaan tunggal dan persamaan simultan. Arti model penelitian satu persamaan adalah suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk produksi. Ini juga dapat diartikan sebagai usaha memproduksi perubahan pada suatu variabel yang membuat variabel lainnya berubah. Sedangkan model penelitian simultan atau ganda memiliki lebih dari satu persamaan dengan masing-masing variabel independen dan variabel persamaan simultan. Terdapat dua jenis variabel. Yang pertama, endogenous atau nilainya berubah dalam sistem model dan hitungan. Yang kedua, exogenous atau nilainya ditentukan di luar sistem model. Dan yang terakhir, perbedaan analisis jalur atau path analysis dan SEM, Standard Equation Modeling Equation. Yaitu analisis jalur adalah suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi ganda dalam literatur analisis ini dikenal sebagai lintasan atau analisis lintasan. Analisis jalur memungkinkan orang untuk melakukan analisis model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linear ganda. Titik ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui variabel intervening. Analisis SEM merupakan suatu metode analisis multivariate oleh data SEM, berbeda dari olah data regresi atau analisis jalur karena lebih rumit sebab dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Analisis yang mempunyai kemampuan untuk estimasi hubungan antara variabel yang bersifat multiple relationship. Sekian pembahasan dari materi analisis korelasi dan regresi linear berganda. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.